Pamirsa penonton dina deungeut ieu dinten Senin ieu teh nya uamnya. Oh, Dinten Senin. belum pergantian tahun maksudnya. Nah, kaping 30 ayeuna teh kaping 29 30 nya. 30 Desember pangitan urang teh kantun sadinten deui memasuki tahun baru tahun baru miladiah Miladiah, Masihiyah. Masehiyah Bukan Hijriah. kana Hijriah. Tapi urang manfaatkeun kangge teh muhasabah. Muhasabatun nafsi, Muhasabahnya. mengevaluasi. Ari muhasabah mah salasnya iraha wae nya. Ya, jadi tidak terikat. Yang penting kan kita tiap hari juga bermuhasabah. Tah gitu urang dina salat dina kan pangitan momentum peralihan tahun ieu teh sanes dianggo sekedar naon namina teh hura-hura healing justru mohokeun diri urangnya tapi sayana urang teh dianggo kanggo muhasabah diri kangge introspeksi lah segala kekurangan sanes kelebihan kelebihan mentong di pikirannya urang teh sampai mana ibadah teh nu kedah dikalkulasikeun mah kekurangan urang dosa urang kekurangan urang goreng adat urang tapi di manage gitunya dikalkulasikeun mudah-mudahan urang sadayana di papadeuna yuswa sampaikan memasuki tahun 2025 dipasihan inayah ku Allah. Alhamdulillah hatur nuhun Mama Uad. Alhamdulillah wa syukurillah Dayana naon ieu bahwa alhamdulillah kita masih diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mensia-siakan ya. Allah berikan anugerah sehat, anugerah kesempatan, anugerah ilmu. Karena sejatinya kalau kita menyebutkan bahwa yang disebut dengan mubazir itu hanya untuk harta kan. Innal mubazirina kanu ihwana sayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubazir itu adalah orang-orang yang disebut saudaranya setan. Padahal kalau Allah anugerahkan kita waktu itu Allah gunakan itu harus untuk ridhonya. Kalau kita punya waktu tidak digunakan untuk ridhonya, berarti itu namanya mubazir. Artinya kalau Allah anugerahkan kita waktu, anugerahkan kita sehat, dan itu tidak digunakan untuk meraih ridho Allah, itu artinya termasuk kategori yang namanya mubazir. Nah terlebih sekarang kaitannya dengan Masehi ya jelas kita punya benteng iman. Karena dengan benteng iman ini pentingnya ilmu, pentingnya kita berdoa ke Allah, pentingnya kita bergaul dengan orang-orang yang soleh. Untuk apa benteng iman? Karena konteks sekarang ini, apalagi sekarang Alfamart banyak yang tutup, kemudian perusahaan-perusahaan juga banyak yang gulung tikar, apalagi sekarang pabrik tekstil banyak karyawan yang di PHK, itu bisa berdampak dalam ekonomi. Nah ini muhasabah untuk kita. Nah kalau kita ahli ngaji, kalau kita ahli ibadah, punya dasar ilmu, punya dasar pegangan agama, insya Allah. Kalau kita ngasih nafkah ke anak, kasih nafkah ke istri, dan ternyata itu kurang. Apakah akan berujung dengan marah, akan berujung dengan lagu? Sekarang nggak ada lagu. Kacida piraku resiko sapoe ukur 50.000, nggak akan begitu. Apalagi misalnya minta cerai. Kan sekarang perceraian itu di Jawa Barat paling terbesar. Jawa Barat paling terbesar perceraian. Yang pertama adalah Indramayu yang disebut dengan RCTI, Randa Cantik Turunan Indramayu. Yang kedua Kabupaten Bandung. Yang ketiga adalah Kota Bandung. Kota Bandung itu terbesar perceraian. Dan nomor 2-nya akibat karena kekurangan ekonomi. Nah insya Allah kita punya pegangan. Nah termasuk apalagi menjelang detik-detik pergantian tahun ini, insya Allah jangan sampai ada tasabuh, ada hal-hal yang merusak kaitan dengan keimanan. Biarlah mereka yang punya hari raya, mereka yang punya tahun baru, kita jangan ikut-ikutan kan. Kenapa? Untuk benteng seperti itu. Oleh karena itu kita muhasabah diri bahwa kalau istilah bahasa ulama ya harus bagaimana apa yang Allah anugerahkan kepada kita itu bisa melahirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan lagu sancang itu dunia, umur dunia cakolepat, siapkan bakal akhirat gitu kan ya. Alalana kahirupan dunia caukur mentas mung sakitu deetna siang wengi asa kamari teka raos lami hatuno. Jadi terakhir bukan supermi sembarang supermi disantap pakai kuah, bukan silaturahmi sembarang silaturahmi mantap buatkan. Assalamualaikum mensikapi tentang tahun baru tadi
Jadi kieu nya tahun baru teh upami urang ngamangpaatkeun tahun baru misalnya healing kaleresan kedua artosna teh da kumargi kan ayana libur tahun baru teh nya diliburkeun malam pabrik-pabrik mah aya nu saminggu aya nu tilu dinten diliburkeunana teh jadi lamun urang cicing di mah teh asa lebar duit aya beureunan waktu aya jadi ngamangpaat sanes dalam rangka ikut merayakan tahun baru kata nepi sebat Nataru tanya Nataru Natalan dan tahun baru itu dalam rangka itu tapi hanya sekedar memanfaatkan waktu dan rezeki yang ada gitu mumpung da urang teh lamun lain dina tahun baru mah jeung hese dengan waktu jeung duit teh Bukan tahun baru, jadi bukan berhubungan dengan tahun nya barunya, berhubungan liburnya. dengan liburnya Liburnya. kesempatanana momennya nah gitu Tanggal merah. tah enak kumaha sapertos kieu tah kebiasaan masyarakat teh nungguan tengah peuting nepikeun belaan teu harees mereuli makanan belum jagong sabangsana itu aya perasaan kegembiraan itu fun gitulahnya eta hukumna kumaha teu kalebet dosa tah nu kitu atanapi asal selama urang teu ikut merayakan tahun baru yang notabene itu adalah tahun baru orang lain yang notabene itu adalah nama-nama dewanya kan namanya dewa ya cenah Januari Februari teh dewa Januarnya dewa wuku ngaran bulan-bulan teh malah mah cenah orang Nasrani sing saha jalma anu kaluar di malam tanggal 31 eta teh cenah dosa teu dianggap umat ku urang Nasrani ari anu kalaluar ngadon bangsa urang Islam tah gitu nya Ya emang ini pertanyaannya sedikit tapi memerlukan jawaban yang sangat banyak. Tapi intinya ada satu statement yang keras dari apa yang saya baca di Bulughul Maram kalau nggak salah ya. Dia mengatakan bahwa man adzama bi ayadil musyrikin faqad kafar, Imam Hanafi ya. Siapa yang gembira ketika dia mengagungkan merasakan gembira mengagungkan hari raya orang-orang kafir yang bukan muslim itu faqad kafar. Ini kan merupakan satu tahdir ya, peringatan buat kita supaya kita ya dengan hal-hal seperti itu kita ridho dengan amal orang lain. Artinya ya kita walaupun memang tadi kita ya seperti Ustad Agus saja Ustad Mama Uad kalau misalnya ayah jadwal nyerenkeun misalnya ke Banten bertepatan dengan Selasa malam Rabu itu bertepatan dengan malam tahun baru ku Ustad Agus apakah akan diterima enggak ya pasti diterima karena itu mah namanya amanat kayaknya tidak dalam rangka tahun baruan seperti itu tapi kalau misalnya dalam tidak ada agenda seperti itu ya kita janganlah yang penting kita ya muhasabah masing-masing lah di rumah sehingga sebagaimana kita tiap hari juga ada muhasabah per hari bukan dalam bertahun per hari juga kita muhasabah bahkan muhasabah itu tiap menit tiap detik kita muhasabah ya habis kita ngobrol saja bisa jadi kenapa Rasul ajarkan kita harus banyak istighfar kita bertemu saja kan yaghfirullahu lana wa lakum nah, oh iya kan itu seperti itu namanya orang berakal itu yang dikatakan Uwad tadi ida sakata tapakaro di mana dia diam itu tapakur wa ida natoko ta'ado apabila berkata-kata itu melahirkan nasihat wa ida nador itibaru dan dapat melihatnya itu menjadikan sebuah ibroh mudah-mudahan baik itu pribadi ataupun komunitas bisa melakukan yang ketiga ini lantas masihan pencerahan jadi pada inti nama kembali karena niat masing-masing oge cara ulah sampaikan niatna aya pikiran ingin merayakan mendukung agama lain kaduana cara ulah ngagunakeun cara-cara anu biasa dilaksanakeun ku agama lain margi man tasyabaha biqaumin fahuwa minkum fahuwa minhum kayak gitu rupina pertemuan dina kopi darat ieu sareng guam mudah-mudahan manfaat pantun nama tegaduh lah. Sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Saya bertutur dan Uwad bertutur banyak hal pada kurang, mohon dimaafkan. Nah, itu. Demikian mohon maaf lahir batin, bobo sapanon carang sapakan, wagung cukup lumur jemar syahak sami anu katampi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.